Guru Yojok. Sebutkan ayat Al-Quran tentang air. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat tasawwur fatanahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Sebutkan ayat Al-Quran tentang udara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang kemarin belum setornya apa kau yang mulai lo yo. Mereka setor apalan nih kau yang mulai masih harus duit tiket ya. Sebutkan ayat Al-Quran tentang tanah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wa hatta ta'lamu wa la tubadilu wa yaqulun Allahu ala safarin Sebutkan ayat Al-Quran tentang bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yafidu min khashyatillah wa Allahu ghafurun amma ta'malun. Sebutkan ayat Al-Quran tentang larangan merusak lingkungan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dengan artinya mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Sebutkan ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaquluna ma anzalallahu bihi wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Arti orang-orang yang mengadakan perjanjian Allah sesudah perjanjian itu dan memutuskan apa yang diberitakan Allah kepada mereka untuk membuatnya dan sampai berusaha di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang masih ada ayat lainnya? Ya, sebutkan beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Musa liqaumihi faqala adrika ashabal hajar wa fajarat minhu ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la tasrifu fil ardi mufsidin. Dari Allah kata Musa mengenai Allah lalu menunjukkan kulu itu dengan tokatmu lalu mengajar dan yang berkasih lain sungguh dia kalau kepentingannya masing-masing maka dari berubah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Al-Baqarah ayat 60. Sebutkan hadis tentang larangan merusak lingkungan hidup. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebutkan hadis tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Ayo yang baru, yang kedua, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi husni sajaratin ala dhahri dharihi faqala wallahi la anna muslimin la yu'minu illa jannah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang mengeluarkan pohon yang menghalangi jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, apa muslimin dan tidak melakukannya dari kaum muslimin, maka Allah pun memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah thayyibun yuhibbul thayyiban wa yuhibbul nadhafah, alimun yuhibbul karamah wa yuhibbul jud wa nabiqu afiyadakum. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Dia Maha Bersiap menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu salat di kuburin. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci diterimanya bahwasanya salat adalah suci. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Daruqutni dan At-Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang babi datang dan kencing di sudut masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Tepuk tangan untuk yang sisi kanan saya. Sisi kiri saya ini slow. Ya, nak, sudah banyak hadis yang kalian hafalkan. Hadis yang ke-39 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh man hafidha ala ummati hadhil arba'ina hadisan dakhalal jannah. Jadi siapa saja yang menghafal 40 hadis, kalau menurut saya 40 hadis apa ya guys? Kalau kita
konsentrasi di hadis lingkungan, maka sama. Siapa saja yang menghafal 40 hadis tentang lingkungan hidup, maka dakhalal jannah, Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah. Udah berapa hadis yang sudah dihafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hadis atau 10? Taruhlah ya. Yaitu masih ada hadis tentang pengolahan sampah, hadis tentang menanam pohon, hadis tentang konservasi air, hadis tentang konservasi udara, hadis tentang inovasi, petang puluh punjul. Jadi kamu masuk kategori man hafidha ala ummati hadhil arba'ina hadisan dakhalal jannah wa hasyarahu Allah ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumal qiyamah. Ya, jadi nanti dikumpulkan bersama orang-orang alim, orang-orang solehin, orang-orang yang soleh, dan dikumpulkan dengan para ulama dan para nabi. Jadi gak ono sing sia-sia. Kalau berasa sekarang berat Bu, disuruh hafalin, beratmu itu nanti membawa nikmat. Apa nikmatnya? Apa nikmatmu? Insya Allah dicatat oleh Allah menjadi amal baik. Mata kita melihat hadis, mata kita melihat Quran, otak kita mengingat, otak kita menghafal, otak kita mengingat-ingat, itu semua dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Bukan hanya mata kita saja. Kalau menghafal itu satu, mata kita bekerja, nomor 2 otak kita bekerja, nomor 3 tangan kita bekerja karena membawa kitab, mulut kita bekerja, lidah kita bekerja, kuping kita bekerja. Semua indra yang dikasih Allah itu bekerja untuk menghafal, melihat, mengingat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kak Popo, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu inna ma'al usri yusra. Ojo ngeluh, kalau ngeluh ya hilang semuanya. Bu, ini lagi, apalan lagi. Dan jangan khawatir, nanti saya kasih tugas. Jangan khawatir ya. Tugasnya apa? Diingat-ingat ini ya. Ingat, ibu tuh kalau ngasih tugas mesti link. Jangan kemudian Allah ibu menilai lali. Nggak ada. Saya tuh insya Allah wilingan yang tugas. Nih, tugas kalian. 1, nanti ketika pulang. Ya. Menyampaikan yang sudah kalian hafal di depan ayah dan ibumu. Di video. Yes. Piye caranya pembuktian ini kamu sudah hafalan? Di foto Bu, nggak bisa. Di foto itu bisa epo-epoan. Di video. Kemudian videonya di drive, dimasukkan di Google Drive. Google Drive-nya dikirim ke saya. Yes, tugasnya. Kan tinggal mengulang. Saya tidak memberikan hafalan baru. Tinggal mengulang. Tentang apa? Ayat Al-Quran tentang bumi, tanah, air, udara. Tentang ayat Al-Quran dilarang merusak lingkungan hidup. Tentang hadis larangan merusak lingkungan hidup. Kemudian tentang hadis tentang kebersihan. Dihafalkan di depan ayah ibunya. Kalau kembar gimana Bu? Nah ya kan, masa ya kembar itu sendiri-sendiri. Ya berdua Bu, kembar atau yang punya adik kakak kayak Tami sama Sabna berdua. Kalau nggak mau ya sendiri gak apa-apa. Kalau berdua barengan ya berarti videonya sekali. Kalau maunya masing-masing ya silahkan. Ya artinya itu diperbolehkan. Rizka sama Raisa ya. Kembar berdua ngadep bapak sama ayahnya. Kapan Bu waktunya? Terserah.
mau tengah malam, mau tengah siang, terserah ya, terserah. Ingat di video. Siapa Bu yang megang? Kok bingung teknis lah ya ngono. Telen dhuwur kono apa ku jenenge. HP-mu cantol nang ndi ngono ya. Jangan tanya Bu, nggak ada yang rekam Bu. Saya cuma berdua doang sekeluarga. Ibumu nang ndi ya? Bapakmu nang ndi? Artinya salah satu orang tua nggak apa-apa. Kedua orang tua tambah uapik. Ayah sama ibunya tambah apik. Jempol 5 ya. Oh, jempol 5. Oh, no ya. Kalau orang punya jempol berapa? 4. Ini tak kayak jempol 5. Situ cantengan. Itunya jempolnya 2. Wes. Kemudian yang berikutnya itu tugas pertama. Jangan khawatir, semuanya sudah kamu lakukan, tidak ada penambahan hafalan. Yang kedua adalah tugas kalian menceritakan kepada adikmu atau tetanggamu atau siapapun tentang cerita yang ada di dalam kitab ini. Satu saja, kan banyak ceritanya. Ya, di video sebutkan hadisnya, kemudian cerita. Bu ya pengen Bu mau hilang-hilang browsing terjemah Usfuria hadis ke-10, temu ya, cari atau beli terjemahnya ya enggak apa-apa, atau paling gampang browsing terjemah kitab Usfuria hadis pertama, paling hadis pertama kabeh wakmu Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu apal kabeh wis gak oleh itu gak oleh. Ono hadis berapa? 40 hadis, terserah milih yang mana. Mau milih yang ceritanya Abraham, Bi Ibrahim bin Adham gak apa-apa. Mau ngambil ceritanya yang orang masuk neraka 4000 tahun. Terserah mana, itu kan cerita-cerita semua ini ya. Diapain? Di video. Bu, saya tuh nggak punya saudara, saya anak tunggal. Masa saya mau cerita ke orang tua saya? Aku gak ngurus bang, cerita nang tonggomu dan mbahmu ya rapopo. Ada nenekmu, nenek itu kan sedang diceritain. Nenek nggak sampai ngorok-ngorok nenekmu ya, ceritain. Tidak boleh cerita sendiri. Tidak boleh cerita di depan cermin di video, nggak boleh. Ya, cerita itu harus ada yang mendengarkan. Terserah mau adikmu, mau tetanggamu, mau bapak ibumu, mau kakakmu, mau ponakan, terserah. Nah, ya FIV cerita nang sapa di ponakan di misanan. Nggak mungkin kamu hidup sendiri di rumah hanya berempat kak di tonggo, kak mungkin. Atau ketika selesai sholat terawih di musola, itu kan bayangan kecil. Loh, arek cilik-cilik iku ceritana no tak cerita nih. Ya, ngerti ya? Kalau di rumah enggak itu masa cerita di rumah enggak, ya di musola. Saya nggak suruh kamu kultum gak lapo. Assalamualaikum kak, manis sing mani nang omah. Cerita ke adik-adikmu atau tetanggamu ketika selesai sholat taraweh jamaah itu loh kan, akar cilik-cilik bawa permen, kasih permen. Ya, kalau siang jangan bawa permen ya, dosa kan dia makan permen batalin puasanya. Jadi itu teknisnya terserah kamu. Bu, saya punya ponakan bayi kayak iso diceritani. Iya, bayi ceritani piye? Ya bisa Bu, dia berginjal terserah wis pokoknya ada objeknya, ada orangnya, ada yang diceritain gitu ya, ada objeknya. Sudah itu. Kita kurang 2 hadis lagi hatam. Kita incrit supaya kurang omong-omong hatam piye. Hatamnya nanti hari Kamis hataman kita, karena di Jumatnya kita kan punya rutinan Al-Kahfi dengan salawat kubro. Jumatnya Sabtunya pulang ya.
Sabtunya pulang. Wes, emang kamu aja yang nungguin pulang. Saya juga nungguin kamu pulang. Kapan arek mulai? Sama, nggak ada orang yang tidak bahagia ketika libur ya. Yang tidak bahagia itu orang yang nganggur setiap hari itu. Kak ngenteni prei deh. Kalau kita orang yang sibuk, orang yang aktif, pasti yang dicari adalah libur. Bagi orang yang sudah libur terus setiap hari, Kak kira boleh libur. Kamu nggak libur ya, nggak bahagia bagi dia. Karena setiap hari sudah nganggur. Kalau saya dan kamu tuh mencari tempat libur. Kemudian yang berikutnya, waduh, ada lagi apa ini? Khatmil Quran. Ya. Tadi kan di drive ya. Di drive-nya kan profil ya. Yang satu ngapain hadis, yang dua bercerita. Yang tiga nih. Yang tiga adalah ketika kamu khatmil Quran, semuanya harus khatam dalam puasa ini. Quran, ya, Bu. Saya di rumah kayaknya susah, Bu. Saya di sini saya ngejar di sini sampai juz 20. Di juz 20 kan emang sehari satu juz berarti kan. Ya gak mengejar itu ya segini mentinone. Saya di sini sahta khatam. Kadang anak itu ada yang khatam ketika Ramadan 3 kali atau 2 kali. Good. Bagus ya. Ada yang nggak sama sekali, innalillahi. Khatam Quran mumpung di pondok, makanya kalau saya ba'da zuhur kan beberapa hari saya nggak ngaji karena ini kehataman nanti. Silakan dibuat ngaji. Kalau sekiranya di rumah itu kayaknya jaga Qurannya susah, Bu, kalau sehari 2 juz, ya sudah. Di sini berapa? 25 juz 25, nanti 5 juznya di rumah. Itu kan soal teknis aja, bagaimana kamu mengatur. Jadi tidak ada hidup itu kemudian drama. Apa drama itu? Sensasi. Apa sensasi itu? Kakean? Apa? Kakean? Ya, alasan. Alasan itu luwe obo timbangane alas temenan itu. Tahu kamu? Kalau saya sering, alasanmu itu lebih luas dibandingkan alas. Apa alas? Alas itu bahasa Jawanya, alas itu bahasa Indonesianya hutan. Hutan itu sudah sekian ratus hektar, itu masih banyak alasanmu. Jadi nggak ada alasan. Yang belum khatam Quran, apalagi yang sudah besar-besar kasih ke aliyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gede. Gak tambah pinter, gak tambah isok jogo, kok tambah dablek. Itu jenenge suul khotimah. Orang itu semakin tua semakin merunduk seperti padi, bukan semakin. Nah, sing kelas 3 aliyah iku tau ruwae sing turu. Saya ini tidur saya baca Quran, Bu. Belani kan kayak wali ayamu ya. Ya kak ya turu kok ana turu maca Quran iku piye. Saya tanya, sudah ada yang khatam? Belum ada yang khatam Qurannya nih, sekian banyak anak. Hah? Belum ada? Oh, aku yang sing kate rong khataman. Khatam mana? Oh enggak, Bu, saya enggak mau angkat tangan, kan itu kan termasuk ujub lapon, ujub riak. Nggak ada. Misal ya tergantung niatmu ya, nggak ada, hilangkan. Dipikir kita berpikir kita jadi motivasi untuk yang lain. Oh mbak Iku misalnya kok gurung gitu ya. Ada yang masih juz 1? Ada ya, masih juz 1 ada. Saiki puasa 15 hari kok cek suci ku berarti lapo ae. Karena itu saya besok minta kamu yang ketiga tugasnya adalah baca doa khatmil Quran ketika di rumah. Bu khatam ya lah, kalau doa khatmil Quran bu yang khatam. Kalau yang khatam kan nggak mungkin baca khatmil Quran. Ya enggak. Berarti kalau yang khatam Bu nggak pakai baca doa ya enggak usah. Yang tidak khatam Qurannya ya nggak usah baca khatmil Quran. Tugasnya itu hanya anak yang khatam Quran saja. Sehingga saya bisa lihat anak ini khatam Qurannya, anak ini nggak khatam Qurannya, roh.
Jangan dibuat kemudian aku gak hatam tapi tak mau cuy. Berdoa itu kan baik. Delok doanya apa? Kalau nggak hatam Quran, doa khatam Quran itu ya kurang baik. Itu tugas yang ketiga. Sepakat? Tidak. Jilbab ireng kok gak sepakat? Apa? Buri dewe? Alif. Ya. Kandang ibumu kok. Tak ada ayahmu kan. Mau kasih kayahnya. Kilo, alif kilo. Gelem ngapal dong. Nek ibu cek iso njaluk sepuro nek bapak ya repot. Sepakat tidak? Saya ini kan memberikan tugas tidak ada yang sulit. Menghafal, kamu sudah menghafal belum? Tak takoi, wis ngapalna urung? Sudah apa belum? Ya. Kalau yang sudah yang nggak boleh pulang kan gitu sederhana saya bilang tadi. Karena anak yang kemarin hafalan ke saya, bukunya sudah saya tandai. Aku ikut duit trik rek, ojo kok terus anggetmu. Bukunya anak yang hafalan kemarin itu sudah saya tandai. Besok ketika kamu mau pulang, tak telok ikon tanda tangan no pulang. Terserah, nangis ya wis begini ya. Kalau ada yang masak no sopo masak, maknya dia pray kok ngeramuti awakmu ae. Bukunya semua sudah saya tanda tangani. Yang dia ke saya hafalan 2 ayat, bisa tanda tangani lur, sing papat ya papat. Sehingga kamu nggak bisa kemudian pinjam buku nih koncomu. Mergo buku nih kafe dikasih nama. Kemarin tamu itu mau saya tanda tangan, Bu, ini bukan buku saya, Bu. Ya karepmu nek jene kok ora tanda tangan kapal nomane kaitan. Akhir digoleki buku nih lah. Saya itu punya trik. Nek bukan lah ibu lah, aku itu tadi guru 24 tahun kok bijuki ya. Aku udah di guru 25 tahun, kadek mau bijuki no. Tidak bisa. Apal aku esan mulai murid itu apal. Kemudian yang kedua tentang bercerita. Kan kamu sudah saya ceritain. Setiap ngaji, tak ceritani. Dari 40 hadis itu kamu kan tinggal memilih mana yang sekiranya mudah kamu ceritakan ke orang lain. Itu yang namanya mengamalkan ilmu. Turu ae ngiler kayak ya mulai nangpon teko omah gak bisa opo-opo toleh kaya bidu ketuluk ngono ya. Jangan. Jadi tugasnya sudah dilakukan belum di sini? Sudah belum tugasnya? Sudah, jangan bilang nggak mau, Bu. Oh, itu orang pengecut itu namanya. Tugas yang ketiga kan baca Quran. Kamu sudah baca Quran kan? Ya sudah kan, sudah semua. Saya hanya butuh pembuktian. Urusan kamu tidak mau, ya terserah. Karena sejatinya kamu ini dalam rangka mengamalkan ilmumu. Kak gelem yo gak apa-apa. Sing rugi sapa? Bukan saya. Apa aku rugi, aku malas kan nggak ada hubungannya dengan saya. Ya enggak? Ketika kamu malas, ada nggak hubungannya dengan saya? Nggak ada. Paling saya nangis ibumu, dua anak kok ndablek ngono. Nek aku gak. Cuman aku ngurus dodot iki anak wong tanah apa yo, sama temen atur-aturane. Saya itu sebatas watawasobil haqqi, watawasobis. Kamu gak gelem tak atur ya tak awur ngono ae kan? Ya, gak iso diatur ya diawur. Tugasnya 3. Masukkan ke drive. Sampai kapan Bu terakhir? Malam takbiran. Terakhir malam takbiran. Setelah takbiran gak ono tugas riyo ya mangan jajan sing akeh dolenan nang ndi. Jadi tugasnya